Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sebagai hamba yang masih diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya Allah walaupun belum semaksimal mungkin, tapi kita berharap dan juga bisa meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala walaupun belum semaksimal mungkin kita menjauhi larangannya. Karena Allah Ta'ala mensifat orang mukmin ini disebutkan di dalam surat At-Taubah, mungkin ayatnya di antara 61-an. Maka Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lain adalah saling tolong menolong. Jadi Allah tidak menjadikan orang kafir tolong menolong, tapi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Maka orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sebagian atas sebagian yang lain tolong menolong, ya'muruna bil ma'ruf. Karena apa? Karena memerintahkan yang baik. Yang baik itu yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga wa yanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran yang mungkar itu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan yang dibencinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebahagiaan kita kaum muslimin, karena itu penduduk yang paling banyak di permukaan dunia ini adalah orang muslim, walaupun tidak semuanya berdakwah. Tapi dengan Islam ini mereka memiliki keistimewaan, terutama bagi mereka yang betul-betul Islamnya didasari dengan ilmu. Bahkan juga Allah Ta'ala tidak mengutus para nabi kecuali orang muslim, karena muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Ini yang harus kita syukuri. Kita akan bahas di sini adalah fadilah dan keutamaan berdakwah. Fadilah itu kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Pertama, yaitu berdasarkan beberapa ayat dari surat Al-Maidah nomor 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balaghta risalataka wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya surat Al-Maidah nomor 67. Wahai seorang utusan, yang dimaksudkan di sini adalah semua utusan, termasuk utusan terakhir yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balligh ma unzila ilaika, sampaikan yang Allah turunkan ayat kepadamu.
Jadi yang diperintah itu utusan dulu, karena itu imam kita. Yang diturunkan kepadamu dari Allah berarti Al-Quran. Berarti kita ini wajib mendakwai manusia dengan Al-Quran, dengan dasar ayat fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka itu dengan Al-Quran bagi orang takut siksaannya Allah Ta'ala. Kenapa? Illam taf'al, kalau kamu tidak mau berdakwah wahai Nabi, fama ballaghta risalak, berarti kamu tidak menyampaikan risalahmu dari Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Ta'ala menjaga kamu wahai Nabi dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang kafir. Jadi orang kafir tersesat dia, karena Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk. Justru yang diberi petunjuk yaitu orang beriman. Inilah yang harus kita bersyukur. Makanya walaupun jumlahnya orang kafir yang banyak, tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. Lihat Fir'aun dan bala tentaranya kalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Lihat Raja Namrud dan bala tentaranya kalah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak lagi. Dan lihat berapa banyak yang memusuhi Rasulullah SAW, tetapi dihancurkan orang-orang yang memusuhi beliau. Dan itu sudah janjinya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Baik, sekarang manhajus salaf fi da'wah ilallah. Manhajnya prinsip-prinsip as-salaf itu maknanya pendahulu-pendahulu kita. Pendahulunya orang muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat, itu namanya as-salaf. As-salaf maknanya generasi yang dahulu. Generasi yang dahulu, yang generasi yang muslim. Nah inilah yaitu faedahnya. Jadi as-salaf itu adalah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang mengikuti jejak mereka. Maka bagaimana dakwah mereka? Kenapa kita harus kembali kepada dakwah mereka? Karena mereka ini sudah diridhoi oleh Allah. Rasulnya sudah dijaga oleh Allah Ta'ala dari kekeliruan. Para sahabatnya Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Karena dakwanya para nabi sumbernya wahyu, bukan dengan dasar pikiran. Makanya beliau ketika belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan kewajiban dari Allah. Ketika sudah mendapatkan wahyu, diwajibkan untuk berdakwah. Ini menunjukkan dakwah harus dasari ilmu, tidak boleh rekayasa. Pertama, ciri-ciri dakwanya orang ahli sunnah wal jamaah atau as-salafus salih, atau ciri-ciri dakwanya Rasulullah SAW dan dakwanya para sahabat. Kenapa? Karena kita ini disifati oleh Allah Ta'ala berdakwah. Kuntum khaira ummah, kamu para sahabat paling banyak umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Itu surat Ali Imran itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena engkau ya para sahabat, wahai generasi yang mengikuti sahabat, memerintahkan yang baik dan kamu membendung kemungkaran. Dan baiknya keluarga, baiknya masyarakat ini dengan dakwah. Perhatikan daerah-daerah yang yaitu ditempati dakwah as-sunnah mesti baik. Karena kebaikan manusia dengan ilmu, dan kehancuran manusia rusaknya dengan kebodohan. Oleh karena inilah yang harus kita tekankan untuk pribadi kita. Bahkan kita wajib mendakwai keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita orang mukmin wajib menuntut ilmu. Dengan ilmu itu kita tahu yang hak. Dengan lampu kita terang mata kita, bisa melihat yang baik dan bisa menghindari sesuatu yang kita lihat yang jelek. Maka ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya menyinari hati kita. Yang dimaksudkan ilmu adalah sebagaimana para ulama mengatakan
qala Allah Ta'ala wa qala lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Wa qala as-sahaba radhiyallahu anhum. Ilmu itu adalah qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahaba radhiyallahu anhum. Nah, sekarang dakwah kita ini pertama prinsip-prinsip dakwah as-sunnah. Dakwah Ahlussunnah, dakwah salaf pertama, la yuqaddimuna kalama akhatin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak boleh kita mendahulukan perkataan orang, membelakangkan perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini prinsip. Ya, jadi siapapun dia orang, walaupun pinternya bagaimanapun, masih kalah dengan ayat Allah, masih kalah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara kita berdakwah supaya kita yang kita dakwah menjadi baik dan bersatu, maka kita harus kembali kepada ayat Allah dengan dasar surat Al-Hujurat nomor 1. Itu prinsipnya, kita punya pegangan. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita berdakwah ini, harus kembali kepada firman Allah, harus kembali kepada hadis, kita punya pegangan. Surat Al-Hujurat nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, kamu jangan mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makna mendahului Allah Ta'ala, jangan mendahului Al-Quran, tetapi Al-Quran dulukan. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi wa Rasul, maknanya jangan mendahului Rasul. Artinya kita diam kecuali kalau kita bicara ada dalil ayat, ada dalil dari hadis. Dan ini sudah kesepakatan untuk ulama sunnah. Kalau kita bicara berdakwah dengan rasul kita, rasul satu yang lain beda, akal satu yang lain berbeda. Makanya pertengkaran, perselisihan itu sebabnya akal. Persatuan itu sebabnya iman. Bayangkan Rasulullah SAW berdakwah pertama kali, sebelum berdakwah bangsa Arab ini bertengkar satu sama lain. Ketika mereka masuk Islam menjadi para sahabat, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, itu surat Ali Imran itu. Maka engkau ya para sahabat dengan nikmat Islam ini menjadi bersaudara. Bukankah Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwa. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan orang mukmin bukan dengan kesukuan, bukan dengan harta. Persaudaranya dijamin dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu surat Al-Hujurat nomor 10. Orang mukmin itu bersaudara. Dan Allah mensifati orang mukmin innamal mu'minuna, bukan innaman nas. Innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, jadi kalau kita berdakwah mengambil dari ayat Allah. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala wa qala Rasul. Perhatikan kitab Bulughul Maram dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kitab Bukhari qala Allah ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Muslim juga demikian. Itu panutan orang-orang kita dahulu yang kitabnya diabadikan. Itu ada, lihat, ada juga terjemahannya di situ. Itu para ulama sunnah dulu, yaitu Imam 9 atau yang lainnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan karya mereka tertulis. Karena itu Al-Quran dan itu hadis beliau. Jadi kita mendakwai keluarga, istri dan anak, tetangga, sampaikan ayat. Dan gampang kalau kita dikoreksi orang, ini ayat Allah. Ini pegangan saya, bukan pribadi saya. Semua kaum muslimin dasarnya ini, menang kita. Dan menjadi persatunya umat. Ya, kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, seorang yaitu sahabat beliau, anak pamannya yaitu Al-Abbas, namanya Ibnu Abbas adalah Abdullah. Arahum sayahlikun. Kenapa kita kembali kepada para sahabat? Karena para sahabat teman beliau, orang yang dekat dengan beliau. Ketika sahabat salah, langsung beliau memberi teguran. Ketika benar, ditetapkan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seorang sahabat, kita wajib berpegang dengan para sahabat.
Karena beliau mengatakan radhiyallahu anhum, ya, ittabi'uni, ikutilah saya dan juga ikutilah para sahabatku. Maka apa kata sahabat ini? Arahum sayahlikun, saya melihat kalian itu akan hancur. Yang dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata Nabi, ini Nabi bersabda, wa yaquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Tapi kalian berdasarkan dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Bayangkan Abu Bakar sahabat beliau yang mulia nomor 1, sahabat Umar nomor 2. Tetapi satu saat karena sahabat yang lain berpegang pada prinsipnya Abu Bakar dan Umar, dibantah oleh Ibnu Abbas. Kalian itu karena hancur. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata ini sabdanya Nabi, kamu mengatakan perkataan sahabat, perkataan Umar. Bagaimana dengan perkataan orang sekarang? Ya. Dan ketika Ibnu Abbas bicara demikian, sahabat Abu Bakar dan Umar tidak marah, karena itu memang benar. Karena kita wajib kembali kepada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala mensifati Nabi orang yang mulia. Dan inilah pentingnya kita berdakwah. Ketika ada perselisihan, kembalikan ayat dulu. Mana ayatnya? Jangan dikembalikan pendapat, karena pendapat itu jutaan pendapat, enggak ketemu kita. Kembalikan mana ayatnya dengan dasar ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Itu surat Ali Imran itu. Mungkin surat An-Nisa. Fa in tanaza'tum, jika kamu berselisih dalam semua urusan, faruddu ila, kembalikan pada Al-Quran, war rasul, kembalikan pada hadis. Kita dengan istri-istri, dengan suami, kita dengan tetangga, kita dengan anak, kita dengan saudara, kembalikan. Ini loh dalilnya. Itu pemutus perdebatan. Kalau orang didalil dengan Al-Quran mereka menolak, mereka bukan berarti beriman dengan Al-Quran. Siapapun kita berselisih, kembalikan ayat dan menang kita. Iya Pak, ini ayat Quran, ini bukan perkataan saya. Dan Al-Quran ini dipeluk oleh semua kaum muslimin seluruh dunia. Kalau ini dimasalahkan, bisa jadi orang Islam lain akan marah, karena ini adalah wahyu Allah. Menang kita. Ya, ini upayakan demikian. Yang nomor 2, prinsip kita kaum muslimin, yad'unan nasa bil ilmi. Kita ini harus mengajak mendakwai manusia dengan ilmu, jangan dengan perasaan. Ya, dengan ilmu. Karena apa? Ilmu ini namanya Al-Quran dengan hadis dan juga keterangan para sahabat. Makanya setiap kita berdakwah dengan ilmu, tidak bisa membantah ilmu, karena ilmu itu adalah kalam Allah dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bil jahli, bukan dengan kebodohan, wala bil dzauqi, dan bukan kita berdakwah dengan perasaan, wala bil hammasati, bukan dengan yaitu semangat. Dakwah dengan ilmu. Bayangkan orang bangun masjid bukan dengan perasaan, ilmu. Tanah ini sebelum digali maka dia perlu ditros dulu berapa kedalaman ini sampai batas batu yang terakhir. Nah, membangun yang ada di pinggir lereng gunung lain dengan yang dasar. Tanah liat yang banyak liatnya tidak sama dengan membangun tanah yang ada pasirnya. Begitu bangunan. Karena ingin orang membangun ini ingin kuat bangunannya supaya tidak retak. Nah, ya. Jika masalah urusan bangunan didasari dengan ilmu, bagaimana dengan masalah urusan din yang pada akhirnya kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Jadi kita berdakwah dengan ilmu, bukan dengan perasaan, dan bukan pula dengan yaitu penemuan-penemuan. Kata fulan tidak boleh. Bukankah beliau mengatakan, yaitu dalam satu hadisnya yang memberi penjelasan, banyak manusia mengatakan qala wakilah, katanya fulan tidak boleh. Katanya Allah, mana ayatnya? Katanya hadis Rasulullah SAW, mana hadisnya? Wah, ini benar, ini dalilnya. Nah, mana minta dalil. Jangankan masalah kita dakwah, kita pembeli barang itu mana Pak notanya, bukti penjualan. Urusan dunia diminta nota,
diminta bukti. Dengan bukti itu kita akan bisa mantap. Tidak ada yang paling mantap kecuali Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran tidak bisa dipalsu, hati tidak bisa palsu. Kalau tanda tangan, nota bisa dipalsu. Pak, ini ditulis berapa? Saya pernah membeli alat spare part mobil. Ini ditulis berapa? Loh, tadi katanya 250. Biasanya Pak kalau 250 ditulis 310, 320. Loh itu enggak boleh kok. Ini karena kita berusak di jalan, kita lepas baju dikira kita ini bengkel. Ternyata begitu contohnya. Nah ini kita tidak boleh bohong masalah urusan dunia bahaya. Bagaimana bohong masalah urusan din? Ya. Jadi yang nomor 2, kita ini dakwah harus dengan ilmu berdasarkan surat Yusuf 108. Ini dalilnya. Maka Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan wahai Nabi, berarti beliau diperintah oleh Allah, bicaralah. Hadhi sabili, inilah jalanku. Maknanya inilah jalanku, inilah dakwaku. Ad'u ilallah, saya ajak manusia ini agar beribadah kepada Allah. Nah, bukan diajak beribadah pada manusia. Diajak bicara beribadah pada Allah. Dengan dasar apa? Ala basiratin, dengan dasar ilmu. Basirah itu ilmu. Ana, katanya beliau, saya mendakwai manusia dengan dalil Quran dan juga wa manittaba'ani, dan juga umatku yang berdakwah harus pula mengikuti seperti yang kudakwakan. Ini kalau kita pegang kita tidak akan berselisih. Makanya jangan menjadi dai kecuali punya ilmu. Jangan menjadi tukang bengkel kecuali dia punya ilmu tentang perbengkelan. Jangan mengatakan saya ini tukang batu kalau dia bukan tukang batu. Dan itu fitrah manusia. Ketika kita bangun rumah, kita cari tukang. Ya, cari tukang yang bagus. Ketika kita mau servis mobil, berangkat kepada servis yang ahli. Ya, ini fitrah manusia. Bagaimana dengan din, bagaimana dengan menuntut ilmu? Sembarang orang tidak boleh. Ilmu itu lebih bahaya kalau salah daripada bahayanya mobil yang rusak karena bengkel yang keliru. Inilah perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, tidak semuanya orang bicara qala ta'ala wa qala nabi boleh kita terima. Tetapi kita harus tahu siapa orang berhak untuk menyampaikannya. Karena orang ahli bid'ah pun juga qala nabi qala Allah. Tetapi artinya difahami dengan hawa nafsunya, tidak boleh. Quran itu turun bukan langsung kepada kita, diturunkan kepada malaikat, malaikat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Begitu beruntun ayat yang sampai kepada kita semuanya. Nah, jadi Allah beri penjelasan, katakanlah ini jalanku. Ad'u ilallah, aku akan seru manusia ke tauhid. Ala basiratin, dengan ilmu. Ana, yaitu beliau, wa manittaba'ani, dan umatku yang mengikuti jejak saya. Wa subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah saya tergolong orang musyrik. Yang nomor 3, ciri-ciri dakwah ahli sunnah, dakwah yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Hum la yufassiruna nususul Qur'ani was sunnah bi'uqulihim. Ahli sunnah, para sahabat, menafsirkan atau mendakwai manusia tidak menafsirkan ayat dengan rasio, dengan akal, tetapi menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Ini harus kita pegang. Jadi Al-Quran itu ada penjelasannya, ditafsirkan ayat dengan ayat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tafsirnya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya, jadi Al-Quran dengan Quran dan Al-Quran dengan hadis. Dan itu banyak kali kita jumpai di dalam ayat. Makanya kita seorang khatib,
seorang dai, betul-betul ketika kita mendakwah ayat ini maknanya bagaimana kita kembali kepada ahli tafsir. Ya, itu ada juga tafsir yang diterjemahkan Al-Qurtubi atau Ibnu Katsir atau yang lainnya. Tapi kalau kita bisa merujuk kepada bahasa Al-Quran aslinya pada bahasa Arab lebih utama, karena bahasa Arab lebih mudah kita fahami. Naam, walakin yufassiruna bima fassaru sahaba. Tetapi Al-Quran ini harus kita tafsiri semisal tafsirnya para sahabat. Kenapa para sahabat adalah orang muslim yang pernah berjumpa dengan beliau dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini definisi sahabat. Orang muslim pernah berjumpa dengan beliau, meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dan ini paling baiknya manusia, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, katanya beliau, kamu wajib mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin min ba'di, dan kamu wajib mengikuti yaitu khalifah pengganti saya, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Nah, ini ketika kita menafsirkan ayat, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan keterangan para sahabat. Nah, kalau ini prinsip kita, siapapun yang bicara, kalau itu prinsipnya, kita tidak akan berselisih. Namun kalau ayat itu ditafsirkan dengan logika satu sama lain beda. Nah, mana dalilnya? Kita harus menafsirkan ini dengan sahabat, karena sahabat itu adalah teman beliau yang mulia. Surat At-Taubah ayat nomor 100. Nah, ini dalilnya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiqunal awwalun, pendahulu yang pertama, sahabat muhajirin, itu nama was-sabiqunal awwalun. Wal ansor, dan juga sahabat ansor, yaitu sahabat yang berada di kota Madinah yang menolong sahabat muhajirin ketika diusir oleh bangsa Arab yang kafir, hijrah di kota Madinah, ditolong oleh sahabat ansor, dinamakan sahabat ansor yang selalu menolong sahabat muhajirin. Maka Allah memuji dua sahabat ini. Walladzina tabauhum, yang nomor 3, dan orang-orang yang mau mengikuti jejaknya para sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Bayangkan anak ini ikut kerjanya orang tua dulu, ini orang tua ya, meneruskan perjuangan bapak, padahal belum tentu bapak itu benar. Tapi kalau kita melanjutkan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mesti benarnya, karena perjuangan beliau dikutip dalam Al-Quran, hadis ditulis dalam kitab Bukhari Muslim, keterangan para sahabat ditulis dalam kitab Musnad. Ini mulianya kita. Al-Quran yaitu dihafal oleh kaum muslimin, hadis dihafal oleh orang hadis. Agama selain Islam tidak punya kitab yang bisa dihafal. Orang Yahudi kitabnya sudah dirubah, orang Nasrani kitabnya dirubah, orang Islam alhamdulillah Al-Quran sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Hadis juga demikian. Inilah kebahagiaan orang muslim jika dia bicara mengembalikan permasalahan mana dalilnya, dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW atau keterangan para sahabat. 6. Maka katanya Allah, wa radu anhu, Allah meridai para sahabat, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang mau mengikuti jejaknya para sahabat dengan baik. Jadi kita tidak mungkin akan lepas daripada sahabat. Mana mungkin dari Nabi langsung kepada kita? Tidak mungkin. Dari Nabi diterima oleh para sahabat diterima oleh para tabi'in, para tabi'in diterima oleh tabi'in, para tabi'in diterima oleh ahli hadis disebarkan para imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Itu sampainya ilmu kepada kita.
Dan itu dibukukan, dicetak sebagai bukti. Inilah sabdanya, inilah hadis yang lemah, yang palsu, inilah hadis yang dhaif. Kalau Quran semuanya tidak ada yang palsu, Quran mutawatir. Nah inilah, yaitu pegangan kita, pusaka kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, maka ketika mereka berpegang pada para sahabat dan juga orang-orang diridhai, maka Allah menjanjikan mereka, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Siapa yang mengikuti jejaknya beliau, para sahabat, Allah menjanjikan akan memasukkan di dalam surganya. Pemahaman kebalikannya, orang tidak mengikuti sunnah beliau, tidak mengikuti sunnah para sahabat, dimasukkan ke neraka. Itu namanya mafhum mukhalafah. Khalidina fiha abada, kekal selamanya. Dalikal fawzul azim, inilah kebahagiaan yang besar. Kemudian nomor 4, dakwatuhum an-nasa ilallah. Dakwanya Nabi, dakwanya para utusan, dakwanya para sahabat mengajak manusia beribadah kepada Allah, bukan mengajak urusan dunia, bukan mengajak kepada suku, bukan mengajak kepada ras, bukan mengajak kepada golongan, tapi mengajak kepada Allah. Dakwatuhum ilan nasi ilallah, la ilaha fulan, la ilaha fulan, bukan diajaknya kepada ikut fulan tidak. Mana dalilnya? Surat Al-Qasas ayat nomor 78. Ya. Jadi kalau kita mendakwai istri kita, ini ayatnya. Mendakwai istri, mendakwai suami, inilah ayatnya. Ini kelebihan orang punya ilmu. Mendakwai anak, ini ayatnya. Sehingga mereka merasa bukan dilukai oleh orang tua, tapi ini ayat, tapi ini hadis. Nah. Maka surat Al-Qasas nomor 78, wad'u ila rabbika. Serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu, yaitu Allah. Jangan diseru dengan perasaan kita, jangan diseru kepada bapak-bapak kita, jangan. Ud'u ila rabbika, serulah mereka ke jalan Rabbmu, yaitu ke jalan Al-Quran dan Sunnah. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu jadi orang yang musyrik. Ya. Ini kami sampaikan ayat dan hadis karena ada kesamaan kita dengan antum semua yang hadir. Setiap orang mesti membaca ayat, dan terkadang pula orang baca hadis, karena itu panduan kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah Ta'ala dan taatlah kepada Rasul. Kalau kita kaum muslimin wal muslimat di dalam berdakwah, mengembalikan semua urusan kepada Al-Quran, kepada hadis, keterangan para sahabat, sejuk hati kita. Dan kita tidak akan berselisih, karena dalilnya bukan pikiran kita, karena dalilnya bukan pendapat orang, tapi langsung ayat Allah, langsung hadis Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah, langsung keterangan para sahabat yang itu sumbernya dari beliau. Nah, kemudian yang nomor 5, qudwatuhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabah. Panutan kita ini adalah utusan Allah. Ya. Bukankah Allah mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Ya. Jadi panutan kita salat. Salat kita bukan menurut bapak kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Salatlah kamu semisal kamu melihat saya itu Nabi. Salat. Berpuasalah semisal Rasulullah SAW siam. Jadi panutan kita secara mutlak tidak boleh ditawar pada Rasulullah SAW. Terutama pertama yaitu kepada Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala menyampaikan Islam ini lewat Rasulullah SAW dengan penyampaian dari malaikat Jibril. Was-sahabah, dan sahabat. Dengan dasar ayat dari surat Al-Ahzab nomor 21. Nah ini landasan kita. Kita harus punya pegangan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu surat Al-Ahzab nomor 21. Laqad kana lakum, sudah ada untukmu kaum muslimin,
fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan beliau. Beliau tahu keadaan umat dahulu karena dasarnya wahyu. Tahu tentang keadaan Nabi Ibrahim karena dasarnya wahyu. Tahu kaum Samud, Namrud, ya, kaum Irem dan juga yang lainnya berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau kita tidak tahu kecuali dengan menuntut ilmu. Ini yang harus kita pahami. Maka yang menjadi panutan kita pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita salat meniru beliau? Siam juga meniru beliau. Liman kana yarjullah, maka utusan Allah taala ini menjadi suri taulatan untuk orang yang berharap pahalanya Allah. Wal yaumal akhir, dan berharap bertemu dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang mau zikir kepada Allah, mau mengingat Allah. Ya, ini suri tauladan kita. Kita jadikan beliau sebagai suri tauladan karena berdasarkan surat Al-Ahzab 21. Jadi apapun kita posisi bapak dan ibu, anak dengan orang tua, istri dengan suami, cari dalil. Kalau kita tidak tahu dalil, datang pada orang punya ilmu menanyakan permasalahan kita. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berselisih dalam semua urusan, kembalikan kepada Al-Quran dan juga Rasulnya. Kemudian juga berikutnya an Imrana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni. Ini dasar dari beliau. Beliau mengatakan paling baiknya kalian itu qarni, yaitu pada masaku, yaitu masaku, masa sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat, para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Jadi beliau mengatakan manusia yang paling bagus suri tauladan kita adalah beliau dan para sahabat. Setelah itu generasi berikutnya para tabi'in. Setelah itu tabi'in, ini orang-orang generasi yang paling mulia. Setelah itu berselisih. Karena itu tiga ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, diabadikan dalam hadis, diabadikan dalam sejarah, sampai Abu Hurairah berkata, Ibnu Mas'ud berkata, ya, kemudian Aisyah berkata, Hafsah berkata, diabadikan dalam hadis. Kita tinggal membaca. Kalau tidak tahu kita bertanya. Selanjutnya, berikutnya, as-salafu hum muqtadun. Ulama salaf ini jadi panutan kita. Nah, ulama salaf ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in. La yaktaduna man khalafahum. Kita tidak boleh mengikuti orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti orang yang menyelisih para sahabat. Mungkin kita akan nanya mana dalilnya. Dalilnya surat Ali Imran 104. Maka Allah berfirman, wal takum minkum ummah. Hendaklah di antara kamu ini menjadi pemimpin, umatnya imam. Yang dimaksudkan minkum itu sahabat. Bisa nanti dilihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, atau yaitu Al-Qurtubi atau As-Sa'di, surat Ali Imran 104, lihat tafsirnya. Wal takum minkum, hendaklah kamu para sahabat, ummatun, menjadi umat, menjadi imam. Dalam hal apa? Yad'una ilal khairi. Kenapa para sahabat menjadi imam panutan kita? Karena mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Kepada kebaikan maknanya kepada tauhid, beribadah kepada Allah. Semua para sahabat mengajak kita beribadah pada Allah, bukan mengajak pada yang lainnya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan para sahabat membendung semua kemungkaran. Yang mungkar adalah maknanya yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Nah, ya.
Siapa orang beruntung? Orang yang punya ilmu, yang diamalkan ilmu itu, yang didakwakan ilmu itu dengan penuh kesabaran. Dan itu termaktub di dalam surat Wal Asr. Demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi illa alladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salih, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, yang mau berdakwah, wa tawassaw bis sabri, yang mau bersabar. Inilah panutan kita kaum muslimin, agar kita menjadi sebab baiknya orang, bukan sebaliknya menjadi sebab jahatnya atau jeleknya orang. Kemudian nomor 7, la yujadiluna, kita tidak boleh membantah ayat, karena kita harus sami'na wa ata'na. Tidak boleh membantah hati yang sahih, karena beliau panutan kita yang tadi sudah kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa yarudduna subhat, dan tidak boleh kita membantah, kita harus menolak subhat, menolak dalil-dalil yang samar, yang tidak ada dalilnya kita tolak. Yang hak, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, adapun antara yang halal dan haram ini ada perkara yang samar. Kalau yang samar sebaiknya kita tinggalkan, atau kita tanya pada orang punya ilmu. Ya, jadi kita tidak boleh beramal yang meragukan, karena Allah Ta'ala melarang kita yaitu mengamalkan yang ragu-ragu. Iyyakum wadzanna, hindarkan kamu dari yaitu bersangka. Taib. Kemudian juga hendaknya kita berdakwah ini dengan bahasa yang lembut, bukan dengan mencaci, bukan dengan jalan yang kasar. Beliau Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalanmu, ya kepada jalannya Allah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Ketika orang itu awam kita beritahu, ya orang awam tidak perlu kita bawa kepada perkara yang sulit. Nanya apa kita jawab, ini bu dalilnya, ini pak dalilnya, ini haram ini dalilnya, ini halal dalilnya, ini yang wajib diamalkan. Karena mereka ingin tahu. Tapi kalau orang itu sifatnya punya subhat, sebagai umpamanya ada orang punya ilmu tapi dia bersubhat, maka kita harus bantah dengan dalil. Itulah namanya wal mau'izatil hasanah. Mereka punya dalil tapi meletakkan dalil ini keliru. Kita bawa kepada hadis, kita bawa kepada keterangan para sahabat. Ini para sahabat, kita ini harus mengikuti mereka. Makna ayat ini seperti ini, makna hadis ini seperti ini. Nah, inilah tanggung jawab seorang dai, tanggung jawab seorang imam, tanggung jawab orang yang menyampaikan yang hak, supaya kita tidak menyesatkan umat. Kemudian kalau perlu membantah, wajatilhum billati hiya aksan. Kepada siapa kita membantah? Kepada orang punya dalil yang dia belum paham. Lalu kita bilang, oh iya, ini ayat ini betul kamu artikan demikian, tapi makna sebenarnya ini loh hadisnya. Makna menurut Imam Ahli Sunnah ini, menurut para sahabat ini, menurut Imam Ahmad ini, menurut Imam Bukhari ini, kita kembali kepada orang punya ilmu. Karena orang punya ilmu adalah orang yang duluan lebih tahu daripada kita. Ini kewajiban kita dengan satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Kemudian berikutnya yaitu nomor 8. Hum yufaddiluna da'wah li'anna maslahatun lin nafsi wal ghairi wal hidayatin nas fid dunya wal amni min adzabillah yaumit talaq. Mereka para sahabat ini mendahulukan, senang berdakwah, ya, yufaddiluna dakwah. Kenapa? Dakwah ini manfaatnya banyak. Banyak orang diam di rumah mencari ilmu lalu diamalkan sendiri. Mencari ilmu diamalkan sendiri pahalanya hanya satu. Tapi kalau kita mencari ilmu, kita dakwakan, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak mau beramal menjadi beramal, orang yang asalnya tidak tahu sunnah bisa menjadi tahu sunnah karena sebab dakwah. Ya, makanya Allah Ta'ala mensifat orang mukmin wajib berdakwah, tapi dengan ilmu.
Kalau tidak tahu kita wajib didakwai. Kalau tahu kita wajib mendakwai. Dengan dasar ayat dari surat Fussilat nomor 3. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Ini ayatnya bukan nomor 3, keliru itu. Pokoknya surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya. Wa man ahsanu, tidak ada manusia yang paling baik melainkan mimman da'a ilallah. Yang paling bagus adalah orang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah. Orang yang sifatnya yaitu membendung kemungkaran, itu man da'a ilallah wa amila salihah. Dan bukan hanya berdakwah, tapi dia beri contoh amal yang baik. Ya, kalau orang tuanya pandai berdakwah tidak beramal, maka terkutuk oleh Allah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang itu bicara tapi dia tidak mau mengamalkan. Ya, ini konsekuensi baik orang hendaknya menjadi suri tauladan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, para sahabat suri tauladan kita. Kita pun bagaimana menjadi suri tauladan untuk keluarga kita, untuk di masyarakat kita. Menjadi suri tauladan harus berilmu dan juga dibuktikan dengan amal. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya ini termasuk orang-orang muslim. Ya, ini di dalam surat Fussilat, ayatnya bisa antum yaitu berapa namanya? Ya 33, betul, jazakallahu khair. Ini tertulis 3 saja. 33. Nah, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada manusia yang paling baik ucapannya kecuali menyeru kepada Allah. Ya, kita ini dikasih lisan. Kadang ada orang yaitu minum dengan tangan kiri, Pak, tangan kanan, ya. Ada orang mungkin masuk masjid keliru, ya kakinya kiri, kaki kanan. Pendek, tapi itu banyak manfaatnya, tapi dengan lembut. Ada orang yaitu makan dengan dia makan yang sifatnya dia dibuang, sisa makan tidak boleh. Kita beritahu. Inilah faedahnya orang punya ilmu. An Abi Mas'ud al-Ansari, berdasarkan Abi Mas'ud al-Ansari, seorang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan yang baik, menunjukkan saja, berdakwah. Ya, ada orang mencari masjid, Pak, mau sholat di mana masjid? Di sana, Pak. Apalagi kita bawa ke masjid, subhanallah, kita mendapatkan pahala semisal dia sholat. Ya. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, pahalanya seperti orang yang ditunjukkan. Jadi dia mau sholat, kita sudah sholat. Dia tidak tahu tempatnya, kita tunjukkan masjid, dia sholat 2 rakaat, semisal kita sholat 2 rakaat tanpa dikurangi pahala orang yang sholat. Ini paling baiknya kita sering memberi nasihat, terutama kepada kerabat kita yang dekat, kepada bapak ibu kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kemudian kepada tetangga. Selanjutnya, ahdafuhum bid-da'wah, tujuan mereka dalam dakwah ini harus kita luruskan. Apa maksudnya berdakwah ini? Karena manusia punya tujuan yang banyak. Tujuan utama kita berdakwah ini ikhrajun nas min dzulmatil jahli ilal ilmi. Bagaimana orang yang bodoh itu bisa tahu? Nah, itu tujuan pokok. Jadi kita mendakwai bagaimana orang tidak tahu jalan, dia bisa tahu jalan karena sebab kita. Ketika dia tidak sholat kemudian menjadi bisa sholat sebab dakwah kita, ini pahalanya besar. Ini tujuan pokok. Wa min dzulmati syirki ila tauhid, bagaimana orang asalnya berbuat syirik bisa berubah menjadi tauhid. Bagaimana orang maksiat bisa menjadi orang baik. Ini perlu ditanamkan dalam hati kita.
Ini tujuan dakwah. Gimana asalnya manusia tidak tahu menjadi tahu. Asalnya malas beribadah menjadi semangat. Asalnya mengamalkan bid'ah menjadi mengamalkan sunnah sebab dakwah kita. Dan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita dari surat Al-Baqarah 257. Ini dalilnya. Faedah berdakwah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah Ta'ala itu kekasihnya, penolongnya orang-orang beriman. Wali itu penolong, pecinta. Allah mencintai orang beriman. Yang mana yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumati, dari gelapnya, ilan nur, menuju cahaya. Gelapnya hati kebodohan. Percaya hati adalah ilmu. Walladzina kafaru, orang kafir, auliya'uhumut taghut, kekasih mereka adalah orang-orang penyembah patung. Nah, ya. Orang mukmin yang dikasih sayang oleh Allah. Orang kafir penolong mereka adalah penyembah-penyembah patung. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Orang kafir pekerjaan bagaimana orang Islam murtad. Bagaimana orang Islam supaya menjadi ahli bid'ah. Tapi orang mukmin bagaimana orang yang awam bisa punya ilmu. Bagaimana orang salah dia menjadi benar. Bagaimana orang punya berdosa menjadi terampuni dosanya dengan sebab ilmu, dengan sebab amal soleh. Inilah pekerjaan orang mukmin. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang kafir yang mengeluarkan manusia dari ibadah ini, mereka ini adalah keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan, dan mereka itu adalah penduduk yaitu api neraka. Kemudian juga yang nomor 10, yuqaddimuna da'wat tauhid qoblal ghairi. Orang muslim ini harus mendahulukan dakwah tauhid. Dakwah tauhid mana? Ayo kita mengajak ibadah. Ya, karena Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kita. Dakwah tauhid, dakwah pertamanya dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita dakwah tauhid, kita ajak, mari kita sholat, mari kita siam, mari kita baca Al-Quran, mari kita yaitu beribadah. Ini dakwah tauhid. Mari tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kebid'ahan. Itu namanya dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid ini dakwah yang paling mudah tersebar. Kata orang dakwah tauhid membuat lari manusia, tidak. Apakah kita lari dari dakwah tauhid? Bukan. Karena dakwah tauhid dakwah yang menyejukkan hati, mengenalkan orang itu kepada Allah supaya mereka tahu. Dijelaskan di sini limadza li'anna jami'ar rusul min nuhin ila khatamin nabiyyi da'watuhum wahidatun. Karena semua utusan dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah SAW dakwanya tauhid, diajak mengenal Allah dulu. Karena rezeki datanya dari Allah. Ya, kita mendapatkan ketenangan jiwa datanya dari Allah. Kita mendapatkan anak karena Allah Ta'ala memberi anak kepada kita. Kita menjadi sehat karena Allah Ta'ala memberi sehat kepada kita. Maka dalilnya surat An-Nahl 36. Nah, ya, ini kita pakai dalil agar siapapun bertanya kita bisa menjawab. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus, katanya Allah, fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan, seorang utusan. Jadi utusan Allah bukannya 25. Setiap umat mesti ada utusan. Cuma yang Allah jelaskan pada kita di dalam Al-Quran yang 25. Demikian juga dalam hadis. Tapi utusan jumlahnya banyak. Nah, masing-masing utusan ini misinya, dakwanya
anikbudullah, mengajak umat supaya beribadah pada Allah. Demikian juga para dai. Ya, kita ajak bagaimana orang itu tidak sholat menjadi sholat, tidak mengaji bagaimana dia bisa mengaji, tidak pernah baca Al-Quran bagaimana dia membaca Al-Quran. Itu dakwanya para utusan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah kesyirikan-kesyirikan, beribadah kepada selain Allah kita jauhkan. Jangan sampai ada umat ini sudah masuk Islam masih bergantung kepada azimat, masih sering kepada dukun, paranormal, tidak boleh. Faminhum man hadallah. Ketika kita berdakwah tauhid, ada orang diberi petunjuk oleh Allah. Inilah faedahnya dakwah tauhid. Wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Dan ada orang tersesat, ya. Jadi dagangan ada kalanya kita yaitu beruntung dan ada kalanya rugi. Tapi kalau dakwah tauhid tidak ada ruginya. Karena Allah menjamin faminhum man hadallah. Ada orang di dakwah tauhid Allah memberi petunjuk dan ada orang tidak mau menerima petunjuk. Inilah keutamaan dakwah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Tafadhol. Ya. 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 Baik, pertanyaan pertama tadi diulang lagi. Ya, ya. Bagus. Kita diwajibkan dakwah kalau kita tahu dalilnya. Jadi kalau kita tidak tahu dalil tapi pernah mendengar bahwasanya riba hukumnya haram, mencuri hukumnya haram, zina hukumnya haram, mengurangi timbangan hukumnya haram. Secara umum kita tahu itu. Nah, bagaimana Pak? Jangan mengurangi timbangan. Kalau kita ditanya tentang dalil, kita minta pada orang punya ilmu. Saya lupa dulu bahwa mengurangi timbangan itu tidak boleh. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Celaka bagi para penimbang. Kalau membeli minta lebih, kalau menjual mengurangi. Nah, ketemu. Demikian juga riba. Meminjamkan uang 1 juta, kembalinya 1.005.000. 5.000-nya riba. Dari surat Al-Baqarah. Ya. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua sisa riba. Jadi kita ini disuruh menanya. Alhamdulillah Allah berfirman, yani fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah pada orang punya ilmu. Punya ilmu namanya mana dalilnya, harus dituntut dalil. Nanti kalau iya ini kalau dia tidak tahu dalil, kita cari pada orang punya dalil. Karena dalil ini bukti yang nyata menguatkan bicara dia benar. Makanya kita hendaknya menuntut ilmu dan suka bertanya. Bertanya kepada orang punya ilmu. Itu cara kita untuk mendakwai diri kita, keluarga kita maupun mendakwai masyarakat. Karena dakwah ini kewajiban untuk kaum muslimin. Tapi menurut kemampuan masing-masing. Ada suatu hadis, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya, dari beliau walaupun satu ayat. Namun yang kita sampaikan itu harus betul-betul kita tahu dalilnya. Ketika kita lupa, sebentar ya, ini dulu saya pernah mengetahui dalilnya tapi sekarang lupa, bertanya dulu terhadap orang punya ilmu. Alhamdulillah sekarang kita punya HP, punya WA, ya, menanya, bisakah bertanya. Kalau menanya, kalau belum pernah kita mengirim beritahu saya yaitu fulan dari
daerah ini ingin menanya ini. Nah, kadangkala pertanyaan itu memancing, kadangkala ingin membencet, bukan tikus saja dipencet. Tapi kalau orang punya ilmu tahu dia. Nah itu kita disuruh bertanya. Ya inilah manfaatnya HP kita. Ya ketika ada WA-nya menanya, saya mau menanya hukum kepada siapa. Nah ketika kita diberitahu, ya kita beritahu, maaf saya dari ini, saya ingin menanya ini, saya dapat nomor dari sekian. Nah sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan pada kita semuanya. Jadi kita tetap wajib bertanya. Demikian juga kita ada masalah dengan istri, tanya kepada orang punya ilmu. Masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, kita disuruh bertanya. Dan insya Allah yang kita tanya kalau orang punya ilmu tidak keberatan. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Tidak mengapa. Ya kita harus menasihat, jangan menyimpan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya ketika dia yaitu tahu kebenaran kemudian dia tidak mau mengatakannya. Keluar dari grup tidak mengapa, karena kita bukan mengeluarkan mereka. Jadi umat Islam itu diberi oleh Allah Ta'ala kemuliaan, ya. Mananya kuntum khaira ummah. Kami orang Islam paling baiknya umat. Ta'muruna bil ma'ruf, dengan ilmu yang ada itu sampaikan pada mereka. Mereka keluar tidak mengapa. Daripada kita diam mereka masuk, kita merusui, mungkin mereka akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar. Tapi kalau kita diam berarti kita itu dikasih ilmu subhat kepada mereka. Tapi kalau kita bicara ini ada kelirunya, ini dalilnya ini bagus. Jadi masih banyak, tadi juga disampaikan banyak, yaitu khurafat-khurafat, berbekasan dan juga yang lainnya, 3 harinya, 10 harinya, 7 harinya, 1000 harinya, banyak sekali. Ini perlu kita nanya, karena kita orang yang tidak punya ilmu disuruh menanya. Dengan menuntut ilmu itu kita akan dapat ilmu. Dan sekarang dakwah sunnah lebih menyebar sekarang, dan manusia lebih banyak tahu daripada zaman dahulu. Itulah faedahnya tersebarnya ilmu. Jadi kita punya grup, kita menasihati mereka keluar, yang salah keluar. Karena kita menasihati, karena kita menasihati harus dengan bahasa yang bagus dan punya niat untuk memberitahu. Mereka keluar tidak mengapa, karena kita bukan yang mengeluarkan, tapi mereka keluar sendiri. Mereka menunjukkan mereka tidak mau dinasihati. Memang watak seorang itu begitu. Kalau merasa yang menasihati itu di bawah derajatnya dia, biasanya apa? Ya, membantah. Oh, kamu masih uyuh, kamu tuh umur berapa lah, begitu. Oh, kita menyampaikan yang baik kok dikatakan umur. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat duhur 4 rakaat di 2 rakaat, kemudian salam, yang lain bingung. Ada orang yang awam, dia, wahai Nabi tadi sholatnya 2 rakaat. Betul ya tadi sholat 2 rakaat? Iya. Beliau nambahi 4 rakaat, 2 rakaat nambah 2 rakaat. Tidak merasa gengsi. Ya, ketika beliau melarang itu, kamu punya kurma jangan dikawinkan, nanti kan berbuah. Katanya ahli kurma tidak, dibiarkan gitu. Wahai Nabi, ternyata saya biarkan kurma ini buahnya sedikit. Kalau begitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wahai sahabatku, kamu itu lebih tahu dalam urusan duniamu. Beliau tidak menyangka sesuatu yang salah. Urusan dunia boleh beliau salah, urusan din tidak boleh, karena urusan din wahyu. Makanya beliau ketika masalah urusan dunia menanya. Tetapi urusan din Allah telah beritahu, yaitu bahwa al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini sudah aku sempurnakan. Jadi kita tetap menasihati dengan baik. Tetapi mereka marah itu biasa watak orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mendapatkan petunjuk dia senang. Bayangkan kalau ada orang jatuh di jalan sepeda motor, apa kita biarkan? Tidak. Ketika kita tolong, senang, berterima kasih. Mulia mana kita menasihati ketika dia salah.
kemudian menjadi sebab benarnya dengan ketika kita menolong orang yang tabrakan di jalan dengan sepeda motor, mulia orang menasihati. Tapi kita harus bersabar, kadang-kadang kita dicela. Beliau berdakwah di Mekah itu dikatakan gila, anta majnun wastujir, tapi beliau bersabar. Orang baik walaupun dikatakan gila, orang yang lain akan mengikutinya. Berapa banyak pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun dikatakan gila, ini orang kesurupan, tapi Allah menjadikan orang punya ilmu manfaatnya terhadap orang awam. Jadi kita tidak boleh malu atau merasa pesimis kalau kemudian dalam grup mereka keluar, tidak mengapa, karena kita bukan mengusir mereka tapi niat kita menasihati mereka. Jadi grup itu bagus sekali, ini ada hadis sampaikan. Tapi kalau grup isinya hanya urusan dunia saja, kita bingung, waktu kita habis. Ya, SMS atau WA 1 lembar penuh, sudah berapa menit itu? Makanya kalau WA panjang saya hapus pendek, karena pertanyaan beliau para sahabat, mal iman, apa itu iman, mal Islam. Tapi ada pertanyaan, Ustadz saya mau tanya ini 10 pertanyaan. Bayangkan 10 pertanyaan. Imam Malik ditanya 40, aku jawab 4 saja. Lalu gimana yang lain? Kamu tanya pada yang punya ilmu yang lain. Ini kemampuan saya. Orang punya ilmu tidaklah dia merasa pesimis dan tidak malu dicaci oleh orang. 40 soalan. Wahai imam, saya ini kan datang dari jauh-jauh, ingin bertanya 40, kok hanya 4? Iya, itu yang saya tahu. Kamu pergi ke tempat orang lain, katakan Imam Malik tidak bisa menjawab. Nah, supaya dijawab yang lain. Tawaduknya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, yang lain. Yang lain kedua apa? Kirim doa tidak ada, yang ada doakan. Kenapa kita kirim? Coba sekarang kita sholat itu berdoa sendiri apa minta didoakan orang lain? Sholat kita berdoa sendiri, Allahu Akbar, bukan menyuruh orang. Rabbi firli kita yang membaca sendiri, bukan wahai Pak Bapak yang membaca Rabbi firli ya saya mau diam, tidak. Doa itu ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Bagaimana kita kirim doa? Kirim doa enggak bisa. Kalau kirim paket sampai. Gimana kirim doa? Doa itu kewajiban orang untuk dirinya kepada Allah. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Allah, bukan ud'u kepada fulan. Jadi banyak orang salah, saya ini doakan betul. Kenapa tidak bisa berdoa sendiri? Boleh satu saat kita mau pergi pamit pada orang tua, Bu, doakannya saya ini agar selamat. Tapi bukannya berkantun didoakan oleh orang tua. Kita harus juga berdoa. Karena doa itu ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Bayangkan kita kumpul istri berdoa, tidak menyuruh orang, saya mau kumpul istri, kamu doakan saya ya, Allahumma jannibis syaitan, tidak, berdoa sendiri. Ya. Ketika kita mau makan bismillah, tidak menyuruh orang, bismillah, lupa bismillah awalahu wa akhirahu. Jadi doa itu kebutuhan kita kepada Allah. Ud'uni, Allah berfirman, berdoalah kamu hanya kepadaku, astajib lakum, saya akan mengabulkan kamu. Namun satu saat orang awam, ya, kalau minta doa begini, Pak, Bapak doa apa? Saya ajari. Nah gitu. Karena doa itu paling mudah. Lebih mudah mana kita berdoa dengan mencari rezeki? Sulit mencari rezeki. Berdoa kita bisa menanya. Bahkan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu banyak doa-doa. Doa ketemu dengan istri, doa keluar dari rumah, doa ketika kita sedang turun, ya curang, ya baca apa? Subhanallah, naik, Allahu Akbar. Cukup kita. Karena doa itu hubungan kita dengan Allah. Jadi kita berdoa masing-masing, kecuali kalau dia tidak tahu, Pak saya minta begini, doanya apa? Tanya. Kemudian kita belajar. Wong anak kecil itu asalnya tidak bisa berjalan dia harus panas dulu badannya, merangkak dulu, bangun jatuh, lama-lama bisa berjalan. Padahal doa itu puncaknya ibadah. Makan harus doa, bangun malam doa, kumpul istri doa, keluar masjid, masuk masjid doa, ke pasar doa, ya doa semuanya. Ada petir berdoa, kan doa itu hubungan kita dengan Allah.
jangan diwakilkan pada orang. Tapi suatu saat ya orang tidak mampu, saya doakan yang mudah-mudahan dapat hidayah. Kita doakan Allah mati, ya Allah berilah petunjuk. Tapi dia jangan sampai bergantung hanya minta didoakan oleh orang. Kita upayakan bisa berdoa, belajar. Bayangkan Rasulullah SAW pertama kali ketika disuruh baca Iqra ma ana biqari, wahai malaikat saya tidak bisa membaca. Ayo baca Iqra ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, ayo baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai hafal Quran, sampai bisa berdakwah. Asalnya kita tidak tahu, menjadi tahu sebabnya ilmu. Wallah alam. Yang lain tadi yang tanya, ya antum dulu. Berarti iya. Coba saya ingin tanya, kirim dalil itu mana dalilnya? Karena tadi katakan pasti punya dalil. Ya. Satu, kita tidak boleh tanya orang bodoh. Antum tanya dalil din tapi pada dokter enggak benar. Tanya masalah fikih kepada tukang bangunan salah. Tanya bengkel yaitu montir masalah urusan sholat enggak bisa dia, kecuali kalau mereka ahli Islam. Jadi kita menanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri. Tanya pada orang punya ilmu. Kalau kita nanya masalah agama, tanya pada yaitu orang-orang yang faham hadis beliau, faham Al-Quran, dan mereka bisa membaca ayat, bisa membaca bahasa Arab, bisa membaca hadis. Kalau dibantah dia bisa membantah. Ini yang kita tanya. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah pada orang punya ilmu. Tanya pada orang tentang bengkel, kita tanya pada bengkel kita. Karena kita tidak punya ilmu. Masalah urusan din tanya pada orang ahli ilmu, jangan orang yang awam. Ya, kadangkala juga mereka ditanya dalilnya tidak bisa. Membaca Al-Quran tidak bisa. Bagaimana kita menanya? Sering kita tanya, Pak dalilnya begitu. Dari mana Bapak? Coba Pak ayat ini baca. Ternyata dia tidak bisa. Ini Pak bantahan Bapak tadi jawabnya keliru. Yang benar ini ayatnya. Baca ini terjemahnya. Nah, jadi kita itu menanya harus menanya kepada ahlinya. Kalau menanya masalah bengkel, tanya pada bengkel ahli. Menanya masalah membangun, datang kepada tukang bangunan yang sudah junior atau senior. Tanya masalah urusan yaitu masalah listrik, tanya kepada ahli listrik. Menanya. Kalau kita seorang ustadz ditanya ahli listrik tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu. Jangan mencoba kita mengatakan tahu kalau kita tidak tahu. Nah, inilah kesalahan kita. Kenapa sampai kita terikat dengan si fulan? Karena kadangkala kita ini kekeliruan di dalam menanya. Jadi menanya ini orang ini punya ilmu apa tidak. Nah, tanya pula kitabnya. Kalau kita ini orang yang pernah baca kitab, Pak tolong bacakan ini saya ini harokatnya saya tidak tahu, tolong baca. Kalau tidak bisa membaca jangan. Baca saja tidak bisa, bagaimana dia mau menjawab? Jadi kita ini menanya, kalau kita mau menanya di daerah ini, menanya rumahnya siapa, saya harus tanya pada orang yang mengenal dengan desa ini. Nah ini itu contohnya kita bertanya. Apalagi masalah urusan tin. Jadi jangan sembarang orang, karena sekarang titel itu bisa dibeli. Untuk S3 sekarang banyak orang. Ya saya pernah ditawari Ustaz hanya 5 juta, enggak. 5 juta untuk S2 nya.
Ya, karena itu perbuatan manusia, ijazah manusia. Tapi kalau ilmu, subhanallah. Makanya kalau kita menuntut ilmu dari orang yang ahli ilmu ya. Jadi ketika menanya, tanyalah kepada orang punya ilmu. Jangan menanya kepada orang awam yang tidak punya din. Wallahu a'lam. Ya. Yang keras sedikit. Fadal. Itu dusta. Gimana langit dan bumi diciptakan karena Nabi Muhammad? Dulu mana Nabi Muhammad SAW dengan langit dan bumi? Di langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh, itu orang sufi. Jadi kita ini, jadi beliau itu datang belakangan, bahkan juga Nabi Musa lebih dahuluan. Ayahnya lebih dahulu daripada lahirnya beliau, ibunya lebih dahulu daripada lahirnya beliau. Gimana kita menanya seperti itu? Tidak boleh. Itu orang berlebih-lebihan memuji Rasulullah SAW. Beliau itu kalau ditanya tidak tahu, Allahu a'lam. Ditanya tidak tahu, Allahu a'lam. Ya, itu beliau sendiri. Beliau tidak tahu urusan gaib. Ya. Ditanya mata as-sa'ah, kapan hari kiamat? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini bukan lebih tahu daripada yang menanya. Subhanallah. Ya, itulah kesalahan-kesalahan kita, ya perlu kita pahami. Makanya kita ini jangan banyak dengan internet. Kadang-kadang kita disibukkan sampai kita ini tidak bisa menuntut ilmu karena kita hanya menerima berita-berita. Yang kita batasi bolehlah. Kalau orang mungkin kerja atau ingin beli sesuatu boleh. Tapi kalau setiap hari kita ini membaca itu berapa jam, berapa waktu tersita. Kalau antum baca Al-Quran 1 juz sudah berapa itu? 1 juz itu hanya yaitu 34 jam. Tapi pahalanya 1 huruf 10. Apalagi kalau kita pahami maknanya, kita akan menjadi orang yang punya ilmu. Karena internet itu bisa, karena tidak ada, yaitu tidak ada sensornya dia. Salah benar yang bicara tidak ada sensornya. Bahkan kadang-kala dicampur yang batil dengan yang hak. Kadang-kala itu tipuan dari orang. Kadang-kala itu adalah yaitu bohong juga bisa jadi. Ya, berapa banyak demikian yang kita saksikan sendiri. Jadi kalau kita mencari ilmu din jangan lewat internet lah. Kecuali kalau kita bisa hubungan dengan orang yang langsung nanya baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain tadi ada yang tanya? Baik, barangkali cukup sekian ya ikhwan, karena kita nanti akan ke Blitar, dan semoga dengan kita menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan juga mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang ada, dan juga hendaknya kita bersabar ya. Kita mengikuti sunnah ini pasti ada ujian. Sebagaimana ujian yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.